Kembali bersama saya Suci Elisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Anggota DPRD Provinsi Jambi Rendra, korban pengeroyokan istri dan mertuanya, penuhi panggilan Polda Jambi sebagai saksi. Rendra diperiksa beberapa jam dan 24 pertanyaan. Anggota DPRD Provinsi Jambi Rendra, korban pengeroyokan istri dan mertuanya, penuhi panggilan Polda Jambi sebagai saksi. Rendra diperiksa beberapa jam dan diberikan 24 pertanyaan. Pengeroyokan ini terjadi saat Rendra, anggota DPRD Provinsi Jambi berangkat umroh, datang ke perumahan Orduri, Kelurahan Buluran Kenali, Telanepura, Kota Jambi, untuk bertemu putranya yang masih berusia 4 tahun. Di hari kejadian yang sama, Rendra juga dilaporkan Winda, hadir sebagai saksi KDRT. Rendra juga sudah jelaskan kepada penyidik bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa. Saat itu Rendra hanya memeluk anaknya, malah dikeroyok dan bajunya dirobek. Rendra malah bingung karena kasusnya diputarbalikan. Bahkan anggota DPRD Provinsi Jambi ini diopname selama 2 hari di RSUD Raden Matahir Jambi. Meski Rendra korban pengeroyokan oleh istri dan mertuanya, Rendra masih membuka mediasi demi masa depan anaknya. Jadi hari ini saya diperiksa KDRT dan untuk sebagai kawan-kawan ketahui bahwa memang kalau yang di KDRT, kalau yang di pengeroyokan itu sudah dilanjutkan sama Polresta dan sudah tetap tersangka. Dan juga kalau yang masalah KDRT sebetulnya sudah selesai, bukan sudah selesai ya, lebih tepatnya seperti ini. Lebih tepatnya saya hari ini menghadiri sebagai saksi KDRT dan juga sebetulnya mediasi pun sudah berkali-kali ya, betul, karena dari pihak sana mengajukan mediasi dan berapa kali kok mediasi? 4-5 kali ya? Sudah ada upaya komunikasi seperti itu. Kita sudah jalankan upaya mediasi dan kita kan juga pengen berharap ini clear. Tapi faktanya ini masih terus berlanjut seperti itu. Itulah itu fakta yang ada. Dan kalau masalah KDRT tadi saya sudah jelaskan kalau memang posisinya memang saya tidak ngapa-ngapain karena posisi saya meluk anak, saya yang dikeroyok, saya yang digebukin. Kok ini diputar-balikan seperti itu? Terkait laporan pengeroyokan yang dilaporkan Rendra ke Polresta Jambi, istri dan mertuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jumadi, Kompas TV Jambi. 2 orang remaja di Kota Bengkulu tertangkap tangan oleh penjaga malam di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu akan mencuri 1 unit mesin minuman. 1 pelaku ternyata merupakan karyawan kedai minuman tersebut. VK dan TH, 2 orang pelaku pencurian kedai minuman di Kota Bengkulu, ditangkap tim Reskrim Polsek Ratu Samban dan dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti 1 unit mesin minuman. Kedua pelaku ketahuan oleh penjaga malam di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu saat membuka kontainer milik pedagang minuman di malam hari. Salah satu pelaku merupakan karyawan di tempat mereka bekerja. Memanfaatkan kondisi malam yang sepi, keduanya berusaha masuk ke dalam kontainer dan mengambil mesin minuman. Pencurian alat pres teh ya di belakang bin. Itu pelaku adalah salah satu pelaku itu merupakan karyawan di booth itu. Menurut keterangannya sekitar 5 bulan dia pelaku, tapi karena mungkin ekonomi atau kebutuhan dia dengan kawan itu mengambil alat pres tersebut. Caranya dia hanya menarik. Saat ini polisi masih mendalami motif serta kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain dalam pencurian ini. Bayazil Rehan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, puluhan anggota geng motor yang melakukan aksi tawuran di Kabupaten Muaro Jambi dengan senjata tajam ditangkap polisi. 2 kelompok remaja geng motor yang ditangkap berstatus pelajar dan anak putus sekolah. Puluhan anggota geng motor yang melakukan aksi tawuran di Kabupaten Muaro Jambi dengan senjata tajam ditangkap polisi. 2 kelompok remaja geng motor yang ditangkap berstatus pelajar dan anak putus sekolah. Beginilah aksi tawuran antar geng motor yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pelaku merupakan anak-anak di bawah umur, terlihat saling kejar dengan menenteng senjata tajam di jalan raya. Video aksi kenakalan remaja di malam hari ini pun viral di media sosial. Tawuran antar kelompok geng motor ini menyebabkan 4 orang mengalami luka bacok.
Salah satu dari pelaku mengalami luka robek di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam hingga harus dirawat di rumah sakit. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Opsnal Satreskrim Polres Muaro Jambi, Resmo Polda Jambi, tim unit Reskrim Polsek Sekernan. 20 orang remaja nakal ini diamankan polisi dari 2 lokasi yang berbeda. Lokasi penangkapan dilakukan petugas di depan Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Lokasi kedua di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita belasan barang bukti berupa senjata tajam, seperti egrek, celurit, dan samurai. Tim gabungan dari Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi dan Polsek Sekernan, Muaro Jambi telah berhasil mengamankan anak-anak pelaku tawuran yang terjadi pada hari Minggu kemarin jam 3 pagi kurang lebih. Ketika terjadi video itu kemudian viral, kemudian kita melakukan penyelidikan dan kami dapatkan informasi bahwa pelakunya adalah anak-anak yang sudah kita datakan. Jadi mereka ini 2 kelompok mungkin lebih bergabung dan melakukan COD. COD itu janjian ya, mau tawuran. Termasuk salah satu korban yang ada di rumah sakit itu juga dia yang mengajak tawuran ini. Nah, untuk proses lanjut kita akan melakukan proses penyidikan ya. Kita akan pilah-pilah siapa aja yang terlibat di dalamnya, siapa yang punya sajam, siapa yang ikut melakukan pengeroyokan, siapa yang ikut tawuran. Nanti mungkin hari ini akan dilakukan pemeriksaan secara maraton dan akan ditentukan tindakan ke depannya. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap seluruh pelaku. Polisi juga tengah memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Residivis kasus pencurian yang baru sepekan keluar dari penjara kembali merampas ponsel dan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Aksi pelaku diketahui warga hingga pelaku babak belur dihajar massa. Residivis kasus pencurian yang baru sepekan keluar dari penjara kembali merampas ponsel dan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Aksi pelaku diketahui warga hingga pelaku babak belur dihajar massa. Pelaku pencurian di Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu ini sempat menodongkan senjata tajam ke arah warga dan polisi yang akan mengamankannya. Usai kepergok melakukan penodongan terhadap warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku yang baru sepekan bebas dari penjara nekat melakukan pencurian di sebuah kontrakan dengan cara menodongkan senjata tajam ke arah korban. Saat akan kabur, aksinya diketahui warga sekitar hingga pelaku tak bisa berbuat banyak. Kalau untuk modusnya si pelaku ini untuk menguasai barang si korban. Namun karena pada saat beraksi diketahui oleh warga sekitar dan pada saat itu si tersangka ini menggunakan atau membawa sebilah senjata sehingga mengancam warga sekitar termasuk si korban diancam dengan senjata yang dibawa parang. Akibat perbuatannya pelaku kini harus kembali mendekam di penjara dan terancam kurungan hingga 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, ratusan driver ojek online di Bengkulu menggelar demo di depan DPRD Kota Bengkulu. Mereka meminta Dewan memfasilitasi ojek online untuk bertemu aplikator dan meminta aturan tarif baru dibatalkan. Aksi ini sempat ricuh karena driver ojek online mendapati adanya driver lain yang tetap mengambil orderan saat rekannya sedang berdemo. Kericuhan bermula saat driver ojek daring yang sedang menggelar demo di depan kantor DPRD Kota Bengkulu mendapati seorang driver sedang mengambil orderan. Beruntung kericuhan cepat reda. Saat rekan lain mencoba memisahkan driver yang emosi, melihat masih adanya driver yang bekerja di saat rekan mereka sedang mogok kerja. Aksi di depan kantor DPRD Kota Bengkulu Senin pagi digelar ratusan driver ojek daring yang meminta anggota Dewan dapat memfasilitasi pertemuan antara driver, pihak aplikator penyedia jasa, hingga pemerintah setempat. Menuntut aplikator merubah aturan skema tarif terbaru yang dinilai sangat memberatkan para driver ojek online. Nah, jadi mereka menaikkannya menjadi 5 sesi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Bang, dampaknya langsung ke driver ini apa, Bang? Dampaknya langsung ke driver itu ya dari segi pendapatan jelasnya yang ambil slot ya. Yang ambil slot itu menurun dari segi pendapatan. Nah, terus waktu pasti rugi. Dengan harga BBM yang seperti sekarang ini, dengan tempuh yang jauh, pasti rugi juga.
Usai mendengarkan aspirasi para driver ojek daring, anggota DPRD Kota Bengkulu berjanji akan mempertemukan para driver dengan aplikator hingga pejabat daerah yang berwenang untuk mengkaji aturan tersebut. Ini proses-proses seperti ini harus duduk bersama, Pak, tidak bisa langsung. Kita telepon aja hari ini, mungkin Pak melalui perwakilan DPR bisa saja Pak Widodo sebagai Wakil Ketua DPR melakukan itu, tapi mungkin responnya tidak akan langsung ya, karena ini bentuknya perusahaan. Kebijakan di perusahaan juga mungkin tidak bisa satu orang yang memutuskan. Mungkin berbanyak birokrasi yang harus mereka selesaikan juga. Makanya kita harus dorong, nanti kita duduk bersama, nanti dari pemerintah yang terdekat. Aksi lanjutan akan kembali digelar jika nantinya tak ada kesepakatan dan tak ada itikat baik dari aplikator penyedia jasa. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik.